Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Langsung saja, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan perstudian pembelajar mencari ilmu yang mudah-mudahan pada pertemuan di dalam Zoom ini kita diberi kemampuan untuk memahami, menambah wawasan tentang ilmu-ilmu dari Allah. Oke, menindaklanjuti dari usulan dari Bang Alfat ya tadi siang mengenai ars ya, Bang Alfat ya. Sebenarnya saya sendiri masih belum pernah secara detail mempelajari tentang hal itu. Tema itu saya masih nol lah seperti itu. Mungkin barangkali langsung saja dari Bang Alfat ini membuka intro seperti apa gitu. Mungkin silakan dari Bang Alfat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi langsung saja saya mencoba menelaah dari beberapa ayat tentang ars, juga tentang makna istiwa. Nah, dari situ saya menarik satu kesimpulan, terutama dari surat Al-Hud, surat Al-Anbiya, surat Al-Fussilat, tentang ars yang dahulu wakana arsu 'alal ma, bahwa dulu ars Allah itu di atas air sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dalam ayat lain baru saya jadikan segala yang hidup itu dari al-ma. Melihat ini bahwa ars Allah di atas air, lalu Allah menjadikan segala sesuatu dari air, maka saya coba cari makna itu. Ars sebagian besar ulama mengartikan bangunan, takhta, singgasana, dan juga ada secara detail adalah struktur ya, atau konstruksi begitu, konstruksi ya, tepat juga, nggak ada salah-salahnya sih kalau saya lihat. Maka saya bahwa ars Allah di atas air, lalu Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Maka betul kalau dia dimaknai dengan konstruksi, bentuk kekuasaan Allah ya. Maka wakana arsuan ma, dahulu itu kekuasaan Allah atau konstruksinya itu alal ma. Namun kemudian Allah menciptakan segala yang hidup itu dari air itu. Maka saya simpulkan bahwa ars itu adalah bentuk kekuasaan, konstruksinya. Lebih tepatnya kalau saya baca yang sudah saya tulis tadi begini. Jika alma dimaknai air, maka terdiri dari antaranya ya syal, fakon, hamai, plastik dan lain sebagainya. Maka benar bahwa segala yang hidup adalah susunan dari makhluk yang karena adanya kohesi dan adhesi. Dan partikel-partikel yang ada di alam ini juga adanya penentu massa pada suatu partikel yang merupakan bentuk arsi atau kekuasaan dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, mungkin itu narasi dari saya. Silakan
Mungkin kita bahas bareng-bareng, terutama dari guru-guru saya semua, Gus Romli, Pak Omai, Pak Ain, dan lain-lain. Mungkin belum saya kenal untuk membahas masalah ini bersama-sama. Barangkali dari narasi-narasi saya banyak kesalahan, bisa diluruskan. Begitu kira-kira. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ada yang mau menanggapi? Sebelum berlanjut, kalau boleh saya usul. Ya, gimana Pak? Kalau boleh saya usul sebelum berlanjut, ini kan saya baru pertama ini gabung dengan Bang Alfas ya, dan ada beberapa teman yang lain yang baru pertama kali seperti Bang Romli kali film, terus ada lagi RRJ, terus Wong Baibung. Ini kalau prinsip dari forum ini agar semuanya memahami itu yang mestinya kos ya yang kos utamanya siapa? Oh iya, utamanya Pak Ain. Iya. Mas Ain ya? Iya, iya. Ya. Nah, ini alangkah baiknya saya usul kalau berkenaan ini prinsipnya melihat di satu grup diskusi itu. Ini yang produk suaranya ini dari mana ya? Mungkin dari Bang Alfat, mungkin. Apa ya? Maksudnya? Ada suara-suara gaduh gitu ya? Oh, enggak ada. Oh ya. Tapi enggak apa-apa. Gimana? Enggak, maksud saya kalau dalam prinsip diskusi kita agar egaliter gitu, setara gitu. Semua adalah guru, semua adalah murid, semua adalah belajar. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Itu gimana kalau tawaran ini kita agar tidak ada yang merasa menggurui atau merasa digurui, kemudian nanti mengakibatkan suasana diskusi nggak enak gitu. Iya, kalau saya pribadi nggak masalah, Bang. Kalau saya kan memang suka telaah ya. Jadi di dalam telaah nanti ada pendapat lain. Nanti justru kita dari pendapat-pendapat dari pendapat keilmuan itu akan kita tarik satu kesimpulan, Bang. Jadi betul juga kita semua murid, kita semua guru, kita semua belajar. Ya, betul. Kalau kita sepakati itu, mohon host itu meng-share kepada anggota diskusi yang lain, kira-kira sepakat enggak, sehingga nanti juga host itu bertindak sebagai wasit, karena nanti kalau ada kecenderungan yang mendominasi sehingga seakan terkesan menggurui dan tidak menghormati teman yang lain, itu ya mohon itu Ya, terima kasih usulannya Pak Akib ya. Mungkin untuk kawan-kawan gimana, apakah setuju tidak dengan usulan dari Pak Akib tadi? Sepakat. Tidak ada poin, semuanya setara kita itu di sini. Usul Mas Ain. Ya. Itu kalau bisa yang hanya bicara yang unmute. Jadi yang nggak bicara mute aja, soalnya berisik banget. Iya. Oh iya. Betul.
Oh ya, terima kasih soalnya. Jadi mungkin saya ini ya yang yang tidak bicara di raise hand aja kalau misalnya ada yang mau cara betul ya. Iya kayaknya di keluarganya Bang Alfat itu yang apa? Suasananya ramai sekali. Masuk di dalam ruang diskusi. Ya. Oke, mungkin saya kira itu sudah disepakati Pak Adib untuk kita setara gitu. Semuanya sedang belajar gitu. Iya. Nanti ya sebenarnya host utamanya itu Bang Rahman sebenarnya, tapi beliau sebenarnya masih sakit, jadi saya sedang belajar menjadi host sebenarnya. Ya tidak apa-apa, karena kalau Bang Rahman nggak ada, seperti katakanlah pilotnya nggak berfungsi, kopilotnya kan harus ready, harus siap. Iya Pak Adib, berarti kemudian yang kedua, walaupun hanya ala kadarnya itu, alangkah baiknya itu harus memperkenalkan masing-masing, paling tidak dari posisi wilayahnya. Kalau misalnya hal-hal yang privat, yang pribadi belum mau diungkapkan, paling tidak ya agar tidak mengenal secara minimal gitu, ada tambahan kenalan. Ta'arufunya itu kita amalkan dengan ya bertahap. Misalnya kalau saya dari Jogja gitu. Kalau saya karena namanya juga asli kan nggak ada yang saya sembunyikan. Tapi kalau teman-teman yang lain masih disembunyikan, ya paling tidak jadi wilayahnya ya. Nantinya kalau ada misalnya sinyal yang kurang itu kita bisa memaklumi gitu. Oh, karena jaraknya ada. Mohon mungkin Mas sedikit perkenalan gitu ya Pak Ain ya. Mas Ain dari Jogja kan? Ya. Iya, sedikit perkenalan. Oh ya. Ya mungkin kalau perkenalan mungkin saya sebenarnya kurang begitu mengenal juga. Agar tidak buta sama sekali. Artinya nanti masing-masing perkenalan gitu ya Pak Adib ya. Sedikit saja gitu ya, masing-masing setiap yang hadir di sini untuk memperkenalkan diri gitu ya Pak Adib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri ala kadarnya lah, semampu yang dia kalau memang masih ada yang dirahasiakan ya nggak usah diungkapkan semua, tapi paling tidak nama dari asalnya dari mana. Ya, Pak Adib. Ya mungkin bisa saya mulai dari saya ya Pak Adib ya. Sedikit ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, nama saya itu Ainur Rahman ya, biasa dipanggil Ain ya, itu nama asli ya. Nama asli saya tinggalnya di Jogja ya. Kemudian saya memiliki channel YouTube saya Peta Islam. Kalau mau mencari informasi tentang apa yang saya pelajari tentang Al-Quran, tentang ilmu Allah itu ya nanti bisa lihat sendiri di channel tersebut. Mungkin sebatas itu saja, minimal seperti itu. Monggo silahkan. Tapi Facebooknya Mas Ain juga sama kan? Iya, Facebooknya itu Auzid itu nama. Oh iya. Ya. Mungkin itu sampaikan. Monggo silakan. Mungkin dari Pak Adib juga memperkenalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berasal dari Jogja, dekat rumahnya dengan Mas Ain. Kemudian saya punya nama ya sama, di Facebook juga sama, di Twitter juga sama. Cuma ada tambahan syirat di akhir biasanya, ada istilah syirat. Sebetulnya saya punya channel YouTube pribadi juga, ada istilah.
blog juga Adib Susila Sirat sama. Saya kira itu perkenalan saya. Mungkin yang lain monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Adib. Mungkin kita ke Bang Alfat nih, selaku yang idekan tema itu. Monggo silakan Bang Alfat. Baik, saya dari Palembang, Alfat. Saya cuma ada WA, ada Zoom, tapi saya nggak ada buka Zoom pribadi. Ya. Saya cuma kerjaan saya bolang saja, ya, dari satu Zoom ke Zoom lain. Saya nggak ada Facebook, ya, cuma ada WA-nya saja sudah. Saya dari Palembang, tapi asli saya orang tua dan keluarga masih banyak juga di Jawa. Asli saya Banjarnegara, ya, Banjarnegara dan Banyumas. Ini tahu lah Banjarnegara. Tapi saya dari kecil ada di Palembang, ya, dari kecil di Palembang, orang tua di Palembang. Kebetulan saja waktu sekolah, ya di Jawa dulu. Waktu aliyahnya itu di Jawa, di Jawa Timur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih Bang Alfat. Mungkin kita ke Bang Wong Fei Hung nih. Iya, Pak. Ya. Iya, salam kenal. Saya ini nama saya itu aslinya Friadi Birman, itu dikasih dari orang tua saya, namanya Friadi Birman. Kakek saya dari Jerman. Saya izin di sini untuk belajar tentang Islam. Lalu guru saya panggil saya ini Gus Fri, asalnya yang mungkin anggap orang tua ya dari guru saya itu. Jadi dia menganggap saya anak gitu. Sampai sekarang nama saya ini Gus Wong, disebutnya Wong Fei Hong, itu dari alhamdulillah dari Gus Romli yang semenjak di Jum saya belajar dari dakwah beliau untuk menggali Islam lebih dalam. Alhamdulillah ilmu beliau bermanfaat bagi saya, sehingga kehormatannya itu menjadi nama saya ini Wong Fei Hong aja di sini gitu. Asli saya dari Bandung. Mungkin itu aja ya. Saya sering-seringnya ada di ilmu rendah, Zoom ilmu rendah. Kalau di sini alhamdulillah ada grup baru dari Pak Ain. Semoga saya bisa menimba ilmu dari Zoomnya Pak Ain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Wong. Mungkin selanjutnya ke Bang Omai. Monggo silakan Bang Omai. Ya, assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Ini orang lagi di jalan juga, lagi nyetir motor, jadi ya simpel aja ya. Saya dapat aktif TV. Pokoknya salam kenal aja lah buat jalan silaturahmi. Ya, makasih. Ya, siap. Nama aslinya nggak disebut Bang Omai, Agus. Gak apa-apa, Bang Omai. Gak apa-apa, kalau nggak disebut gak apa-apa. Kalau itu kode etik. Oh iya. Kode etik di dunia online. Ya, kita hargai itu Bang. Oke. Ya. Oke, mungkin sudah Bang, atau masih ada yang mau? Oke, mungkin kita langsung ke Bang Oppo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya tergabung di dalam channel YouTube ya, Bahasa Sesat. Bahasa Sesat itu banyak kajian-kajian ya kritis gitu. Kalau nama asli untuk sementara belum ingin terkenal, nanti akan kenal sendiri suatu saat. Jadi mau dikenalkan dulu, ini adalah substansinya dulu. Nanti suatu saat pasti akan kita kenalan, ketemu sendiri nanti, akan kenal sendiri. Yang penting kan satu frekuensi dulu. Kalau tinggalnya di Padang. Nah, jadi bukan nggak mau kasih tahu nama, lagipun dikasih tahu nama pun bukan orang penting juga kan. Yang penting itu kan yang mau disampaikan atau kritik-kritiknya penting tidak, nah, itu aja. Ada yang mau ditanya lagi hostnya? Orang Padang ya.
Padangnya di mana padangnya? Apa Padang Kota, Solok, Tainan, Bukit Tinggi, nanti Padang Panjang? nanti kita privat aja Pak Alpat ya. Nanti habis waktunya. Kita hargai. Oke, sekarang mungkin ke Bang RNY. Monggo. Halo Bang. Halo. Ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih baru bisa join dari kemarin-kemarin. Saya diundang sama Mas Ainun ya. Mohon maaf nih Mas Ainun baru bisa join kali ini. Dari kemarin saya belum sempat join. Ya, perkenalkan kepada para sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya, nama asli saya Roni. Beberapa kali sempat ketemu Mas Ainun di dunia offline, tapi diajak nih baru kali ini diundang untuk ke dunia online. Harapannya bisa menambah saudara, bisa menambah silaturahmi, menambah kenalan dan menambah ilmu juga. Mungkin itu aja dari saya, Mas M. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, dari daerah mana? Mas Roni. Mas Roni dari Oh mana? ya, kalau tinggal sekarang di Jogja. Oh iya. Tinggal di Jogja, cuma aslinya asal dari Jakarta. Cuma sampai tidur. Ya. Itu ya. Berarti yang Jogja ada 3 ini ya? Ya. Lanjut. Ya. Oke, untuk yang terakhir ini Gus Romli, monggo Gus Romli, dipersilahkan. Assalamualaikum Gus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Siap Pak. Mungkin ini perkenalan singkat mungkin Gus. Ya, saya Romli dari Dusun Kerajaan Masjid, RT 028 RW 008 Desa Kali Dilem, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 67354. Itu saja. Kesirap Agus Mungpeong. Kesirap. Iya. Mantap, Gus, mantap. Kening, Gus Romli kening berapa nomor? Oh, rahasia. Lanjut. Ya, Pak. Ya, lanjut ya. Siapa ini? Saya sudah dibuatkan kopi oleh istri tercinta ini. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih Gus Romli. Iya. Nah itu tadi mungkin perkenalan singkat ya dari kawan-kawan kita. Mungkin untuk selanjutnya sudah bisa langsung masuk ke tema ini ya, Pak Adit ya, atau Bang Afat ini yang masih mau melanjutkan tadi tema tadi Pak. Iya, silakan temanya agak dibakar-bakar dikit biar hangat. Tes 1 coba tes. Silakan Bang Afat. Ya, gimana Bang? Silakan. Tadi temanya agak dibakar-bakar dikit gimana? Iya. Kembangkan. Jadi kita ini kan sebenarnya sudah sepakat kalau ars itu. Cuman saya kepingin membahas ars itu dengan keilmuan ya. Tapi tentu dalam konteks yang tanjihi hadis ya. Dalam konteks apa yang sudah dikabarkan Allah kepada kita. Kita tidak boleh melampauinya kan. Jadi saya ingin membahas membahas art dalam arti kata menelaah begitu. Sebenarnya art itu apa sih? Art itu apa sih? Maka saya punya analisa
yang barangkali juga belum tentu benar ya analisa saya. Maka saya punya keinginan untuk membuka ini bersama-sama, sehingga kalau tidak benar nanti ada teman yang membenarkan. Seperti saya tadi mengirim di Jati ke Bang Aib tentang hasil analisa. Kalau saya bacakan begini, arsy Allah itu dirancang di atas al-ma. Wa kanu arsyu 'alal ma dalam surat Al-Quds. Lalu Allah menjadikan segala yang hidup itu juga dari al-ma atau dari air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika al-ma dimaknai air, dimaknai air karena alma juga ada yang memaknainya dengan awan putih atau unsur-unsur daripada air itu ya. Namun jika dimaknai air, maka bisa kita bahas di dalam Al-Quran itu terdiri dari zat-zat, artinya oksigen, fosfor, karbon, tin, hidrogen, amain atau nitrogen, dan lazib atau zat besi atau unsur-unsur daripada zat besi. Maka benar. Maka jadi benar. Kenapa benar? Karena di alam ini semua unsur, baik yang ada di bumi maupun yang ada di isi langit, bintang-bintang itu juga terdiri dari unsur-unsur yang telah saya sebut, hidrogen, zat besi, dan lain sebagainya. Maka benar bahwa segala yang ada termasuk yang hidup adalah susunan dari makhluk yang mengikat. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena dalam teori kuantum kita juga tahu bahwa kita adalah atom, partikel-partikel atom yang menyatu. Saya sebut di sini makhluk yang sangat kecil atau partikel atom yang mengikat karena adanya teori kohesi atau tarik menarik partikel yang sama, dan kohesi atau adesi tarik menarik partikel yang tidak sama dari partikel-partikel yang ada di alam ini. Jika adanya juga adanya penentu massa pada suatu partikel yang dimaksud, karena di antara partikel-partikel dalam teori kuantum itu ada satu zat yang tidak bisa dinamai apa, tapi ada eksisnya, ada sebagai penentu dari massa itu sendiri. Maka suatu partikel yang merupakan dari ars atau kuasa dan keagungan Allah. Kenapa saya makna itu ars? Karena ars bisa bermakna arsi bisa bermakna bangunan, tahta, singgasana, atau konstruksi. Ya. Sehingga saya maknai kuasa, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ars itu adalah makhluk. Kenapa makhluk? Nah, kenapa kita membahas ars itu kan membahas zat Allah. Ya, karena arsi adalah bentuk atau konsep sekaligus asal muasal dan sekaligus bentuk kekuasaan Allah. Karena makhluk Allah ini, kenapa disebut makhluk? Karena Rabbul Arsil Azim. Ada juga Rabbul Malaikat, ada juga Rabbul Alamin, ada juga Rabbul Nas, dan lain sebagainya. Maka di sini dia adalah makhluk. Namun makhluk itu sendiri atau ciptaan ya, saya lebih tepat mungkin ciptaan. Kalau ciptaan ini kan banyak. Allah menciptakan misalnya dengan kata jala, itu lebih tepat kepada fungsi ya.
dalam bentuk fisik, dalam bentuk fungsi dan lain sebagainya, menjadikan kerja alam, menjadikan api, menjadikan bintang-bintang, dijadikannya sebagai pelempar, maka tetap dia adalah makhluk. Bahkan fungsi itu juga, fungsi dari sesuatu juga disebut makhluk karena dijadikan oleh Allah. Maka arsy adalah makhluk yang sebagai konstruksi dari alam ini. Sebagaimana di awal saya katakan bahwa ars itu wakanu arsuhu alal ars. Wakanu arsuhu alal ma. Dahulu itu ars Allah di atas al-ma. Kalau demikian, maka dengan adanya air itu lalu Allah menjadikan segala yang hidup dari air. Bahkan saya ulangi lagi, alam ini juga adalah unsur-unsur dari al-ma atau zat-zat yang sudah saya sebut di atas. Itu menurut analisa saya. Nah, silakan dikoreksi dari teman-teman yang lain. Monggo. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Mungkin bisa di-mute dulu ya Bang Ahmad ya mikrofonnya. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau menanggapi, silakan. Saya langsung menanggapi aja. Ya. Saya sepakat tadi bicaranya Pak Alfat itu tentang teori kuantum di sana ya. Mungkin nanti juga bakalan ditambahkan juga sama Pak Omai. Ada hubungannya itu antara ars dengan namanya teori kuantum itu. Tapi saya juga suka dulu tuh belajar tentang teori kuantum ini, tentang yang tadi dibicarakan sama Pak Alfat itu adalah teorinya namanya Higgs boson namanya. Atau teori yang kuantum yang menentukan sebuah materi itu ternyata materi itu adalah 99,99% kosong. Jadi materi itu sebenarnya dalam teori kuantum bahwa materi itu sebenarnya tidak ada atau kekosongan murni. Nah, adanya materi ini karena ada yang menentukan materi itu. Apa itu yang menentukannya adalah massa. Materi ini tidak akan disebut materi jika tidak memiliki massa. Nah, penentu massa inilah yang menentukan sebuah materi ada tidaknya materi. Nah di sini ada mulai ilmu pengetahuan mempelajari tentang roh. Jadinya kan bahwa benarlah Al-Quran ini mempelajari tentang untuk kita tempatnya belajar untuk mempelajari tentang alam semesta ini. Tapi jangan sampai lepas dari diri di sini kan ya. Tadi Pak Alfat juga bilang bahwa kita ini adalah kumpulan-kumpulan atom-atom yang yang menjadi satu gitu kan, yang menjadi satu. Nah, benar juga yang dalam yang dalam pandangan saya, ini pandangan liar saya, bahwa kita ini adalah bentuk dari kekuasaan Allah yang kita ini tidak mampu apapun tanpa adanya kuasa Allah gitu. Nah, jadi kita ini adalah miniaturnya alam semesta. Tadi kan Pak Alfat bilang ada zat besi, kita pun ada zat besi. Ada air 99%, kita 80% di dalam diri kita ini adalah air, ya kan? Terus kita masukin lagi tadi Pak Alfat bilang kita ada sel-sel dan ada banyak makhluk hidup di dalam diri kita. Itu ada sel, ada cacing, ada apa macam-macam makhluk hidup di dalam diri kita. Ya benar juga, kita juga banyak makhluk di dalam diri kita gitu. Bukan hanya manusia ini, banyak makhluk di dalam diri kita ini. Kalau kita telah lagi tentang rahasia di dalam diri, itu pun banyak langit di dalam diri kita gitu. Sampai kita tidak tahu ujungnya alam semesta di dalam diri kita, gitu kan? Jadi luar biasa tentang arsy ini. Jadi arsy ini itu sebetulnya kalau mempelajari lebih dalam itu akan merujuk pada perjalanan ruh kita ini menuju Allah. Lalu dalam konteks yang tadi ya, arsy kita belajar tentang awal mula penciptaan diri kita ini gitu kan. Kita tidak disebut manusia loh dulunya tuh. Bahkan Allah menyebutkan kita dahulunya tidak disebutkan apapun dan tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Mau disebut nama aja kita belum ada namanya gitu.
Lalu kita itu adalah apa gitu dulunya? Memang tidak ada. Nah, ketiadaan, kalau kita bisa menemukan ketiadaan, berarti kita telah menemukan yang ada. Gitu. Ketiadaan bukan artinya tidak ada, tapi ada itu. Nah, kalau kita maju lagi tadi arsy di atas air. Kalau kita belajar lagi gitu ya, sebelum ditiupkannya ruh di dalam diri kita, itu kan namanya kita ingat kan di dalam rahim itu ada apa? Ada air juga. Nah kita ini kan 80% air. Jadi arsy ini apa gitu kan? Kalau memang Allah itu maha dekat, lebih dekat daripada urat leher. Ya kan? Setelah ditiupkannya ruh, maka kita disebutkan manusia itu. Nah, dipelajari tentang arsy ini dan air ini semuanya tidak jauh dari diri kita gitu loh. Itu aja sih mungkin tambahan bagi saya, mungkin ada tanggapan yang silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Mungkin siapa lagi yang mau menanggapi Bang Alpat sama Bang Oppo tadi? Mungkin ke Bang Oppo nih. Bang Oppo. Halo Bang Oppo. Ya, halo. Ya, bisa dengar suara enggak ya? Halo? Ya, suaranya. Bisa dengar? Oh, ada dengar enggak? Oh, bisa. Oh, oke. Silakan Bang Oppo. Dari mana dulu nih ya? Tadi saya mendengar Pak Alpat mengatakan ars itu adalah makhluk. Begitu ya Pak Alpat? Iya, saya juga dengar tadi. Makhluk. Jadi begini, kalau ciptaan, sebenarnya lebih tepat ciptaan ya, karena begini. Karena bertanya jadi saya terangkan, menurut saya loh ya, belum tentu benar. Jadi ars itu adalah ciptaan. Kenapa ciptaan? Karena dia itu bukan Tuhan. Rabbul arsil adim. Rabbun nas. Rabbul malaikatu warruh. Rabbus samawati wal ard. Artinya ars itu juga bertuhan. Dalam proses penciptaan, Allah bisa dengan kata kholaqo, kata ja'ala, kata fatos, kata nafa'na, dan lain sebagainya. Itu proses penciptaan. Kalau roh, bagaimana cara menciptakan roh? Ada proses nafa. Kan gitu. Kalau insan dalam bentuk jasad ini, Pastor, dengan makna kholaq, fungsi dalam kata ja'ala, ini ja'ilun. Maka, tapi semua itu termasuk fungsi adalah makhluk atau kata ciptaan daripada Allah itu sendiri. Terserah mau diartikan ciptaan atau makhluk ya, silakan. Begitu, Ahi. Oke, Bang Alpat. Oke, Bang Oppo silakan ditanggapi lagi tadi. Ya, intinya ciptaan lah gitu ya. Jadi kalau saya memahami sebuah ciptaan itu dia bisa diraba konkret, bisa dilihat dengan mata, bisa diraba, bisa dipegang gitu. Ya semua yang dikatakan ciptaan di dalam Al-Quran itu konkret. Itu yang saya pahami. Nah, jadi nanti misalnya bisa dilihat dengan mata lah gitu. Bisa apa namanya? Suaranya Bang Oppo, suaranya agak beda dari kemarin. Oh, enggak dengar ya? Ya agak kurang tajam aja. Kurang tajam ya. Oh, coba saya setel mic-nya kali ya. Bentar ya. Halo? Ada suaranya enggak? Kalau bisa yang lain matikan mood dulu kan biar enggak terganggu konsentrasi. Oh ya, kenapa? Ya. Jadi kalau bicara ciptaan, yang saya pahami itu adalah bisa dilihat dengan mata, telanjang. Semua yang diciptakan Allah bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada yang bisa diraba. Gitu. Tapi ars ini tidak demikian, makanya tidak pernah ditemukan kata-kata kalimat kholaqal ars. Iya kan? Tapi yang ditemukan adalah istawa. Jadi kalau di sini bukan kholaqo tapi istawa. Nah, di sini menariknya gitu. Kalaupun dia dikatakan wa kana arsuhu alal ma, itu juga
bukan berarti dia ciptaan gitu. Tapi kalau dia dikatakan desain, ya kan, atau arsitektur, bahkan bisa dicurigai kata-kata arsitektur dalam bahasa Inggris itu mencuri dari ars ini, arsitektur, kan gitu. Jadi Allah punya arsitektur, desain arsiteknya kan itu, blueprint lah gitu. Kalau mau menciptakan alam semesta ini butuh seperti itu, rancang bangun itu. Jadi makanya saya mengatakan ars ini bukan makhluk, apalagi holokon, apalagi ciptaan. Makanya coba saya pindah dulu ya biar nggak berisik. Pindah tempat. Oke. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 Oke. tes. Nah, jadi bahkan saya memahami bahwa ars ini bukan tempat atau semacam singgasana gitu. Kalau singgasana dia bisa dilihat, bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi saya lebih cenderung nih kepada sistem rancangan Allah terhadap alam semesta ini, ya kan? Makanya kalau dikaitkan dengan ayat lain misalnya, Sumastawa alal ars yudab birul am. Nah, di situ jelas kerja daripada ars itu yudab birul am. Kalau kata dasarnya tadbir ya. Tadbir itu sinonim dari din. Ya kan, organisasi. Jadi mengorganisir amr. Amr itu perintah Allah, pemerintahan Allah, al-amr. Jadi sistem pemerintahan Allah itu yang ngatur itu adalah ars. Ars Allah ini. Al-ars, gitu kan? Kalau mau diterjemahkan secara bahasa Indonesia kayaknya nggak sebanding, karena memang al-ars ini meliputi seluruh ciptaannya. Jadi maksudnya itu semua ciptaannya itu diatur berdasarkan al-ars ini. Matahari, bulan. Makanya kalau di dalam ayat ini kan dikatakan juga sumastawa alal ars wasakhkhara samsa wal qamara. Kenapa samsa wal qamara bisa begitu teratur? Itu karena al-ars. Jadi ada desain Allah itu tadi yang mengatur itu gitu. Ya kan? Bahkan itu terkait dengan sabil. Makanya disebutkan juga pada ayat lain bahwa al-ars ini sama dengan al-ars sabila. Nah, sabil itu apa? Masih kaitan dengan sabil Allah kan? Jadi bisa dikatakan juga din juga. Kalau saya melihatnya seperti itu, bahkan bisa dikatakan ismullah. Makanya ada al-ars ar-Rahman. Apa enggak sama itu kaitan dengan ismullah ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim kan? Al-ars ar-Rahman. Ismullah ar-Rahman. Strategis. Ya kan? Kalau kaitannya dengan itu. Nah, terkait dengan wakana arsu alalma itu, justru menjadi ganjil. Kalau alma di situ diterjemahkan pakai bahasa sesat gitu. Bahasa sesat yang saya maksud sini adalah bukan bahasa dari Allah. Gitu. Air itu kan nggak dikenal dalam apa ya? Istilah air itu kan bukan bahasa Allah, itu kan buatan manusia gitu, terjemahan persepsi manusia. Alma di sini lebih tinggi dari air malah. Sebuah rumusan dasar. Jadi jangan diterjemahkan dulu gitu. Nah, tidak semua terjemahan itu mewakili kebenaran. Kita katakan saja dulu alma, prinsip dasar, rumusan dasar al-ars itu. Tidak usah diterjemahkan dulu, nanti kita usut untuk membahas alma ini apa, nanti kita bahas tersendiri gitu.
Jadi lucu. Ars itu malah lebih rendah daripada air jadinya kan kalau diterjemahkan air. Kan gitu jadi lucu. Padahal al-mak di sini menggunakan bahasa rumus. Ars tadi menggunakan bahasa gamblang gitu. Jadi lucu gitu. Bahkan malaikat-malaikat aja itu menurut Quran ya, kalau kita pandang pakai kacamata Quran, itu hafina min haulil ars. Malaikat loh. Masa air di atasnya al-ars? Atau dibandingkan dengan ars gitu, air tadi. Malaikat aja hafina min haulil ars. Jadi apa yang dimaksud dengan ars? Untuk sementara itu dulu gitu, sebagai penghangat-hangat kepala gitu kan. Kalau saya lanjutkan nanti jadi buyar kemana-mana gitu. Yang jelas ini untuk membantah bahwa ars itu bukan makhluk atau ciptaan, tapi yang tidak terlihat tetapi dia mengatur seluruh yudabbirul amar, pemerintahan Allah itu, baik yang terlihat mau tak terlihat, Allah yang ngatur. Pakai al-ars ini, ya kan? Ya, untuk sementara itu dulu, biar ada kesempatan bagi yang lain menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Opo. Mungkin nanti sebelum ditanggapi Bang Afat, kita ke yang lain dulu ya Bang Afat, biar semua punya kesempatan. Mungkin saya ke Bang Roni nih. Mungkin ada yang mau disampaikan, tanggapan mungkin Bang Roni. Tes satu di. Ya. Coba tes. Ya. Tes suara. Ya, kalau dari saya sih, saya kembali ke dasar dulu ya tentang sebentar, saya habis jalan tadi di sini hujan, jadi mesti mengangkatkan jemuran. Oke, jadi kembali ke dasar tentang fungsi Al-Quran. Sebelum kita menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita harus tahu dulu fungsi dasarnya dulu. Asbabun nuzulnya diturunkannya Al-Quran. Oke. Kalau kita buka, ya. Contohnya dalam surat ini ya, katakan waladhi rasulul huda, dan Allah telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda petunjuk Al-Quran ini. Untuk apa Al-Quran diadakan, diciptakan? Yudhiru ala kulli dini, untuk mendohirkan din ya, untuk mendohirkan din. Jadi ala kulli dini, di atas din yang lain gitu ya. Jadi kalau kita lihat bangunan dasar Al-Quran ini adalah untuk menegakkan din. Itu dulu fungsi awal dulu. Agar apa? Agar kita menafsirkannya itu bisa bermakna, gitu ya. Saya teringat juga kembali ke apa yang saya diskusikan sama Mas Ainun. Mas Ainun pernah mengatakan kepada saya begini. Kalau kita membalikkan, menafsirkan Al-Quran itu dikembalikan lagi ke Allah, maka maknanya akan bias gitu ya. Allah itu akbar, Allah akbar. Ya Allah maha besar, kita udah tahu Allah maha besar gitu ya. Apa fungsinya buat kita seperti itu? Kemudian apa lagi ya, banyak ya tafsir yang kita sering mengembalikannya ke Allah gitu. Itu Mas Ainun yang mengatakan seperti, saya juga setuju dengan itu. Oh iya benar Mas itu. Kita tafsir Al-Quran kalau kita tafsirkan kembali lagi, atau kita tafsirkan ya sudah begitu saja gitu. Allah itu jadi sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian apa fungsinya buat kita gitu? Apa yang kita bisa jadikan strategi dalam menegakkan din? Sebenarnya itu yang hanya orang-orang sedikit orang yang mampu memahaminya gitu ya. Kalau saya memahaminya, misalnya dalam surat 79 ya, yang dikatakan tentang wal malaikatu ala ajwajiha
semua malaikat berada di segenap penjuru langit dan mereka memikul asrop kamu dan segenap mereka yang berjumlah 8 kekuatan. Ini kalau kita tafsirkan kan ada ini nih maksudnya gimana nih, ada malaikat yang sedang berada di penjuru langit dan mereka memikul asrop kamu gitu ya. Jadi seakan-akan kan bayangkan di langit itu ada malaikat lagi gotong ars gitu ya. Banyak kan orang kan tersesat di sana memaknai ayat ini secara fisik gitu ya. Padahal kan Al-Quran itu sebentar, saya masih ngos-ngosan karena habis lagi. Ya, santai. Minum dulu. Habis lagi yang jemuran. Iya, tadi ya Allah ayat ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat gitu ya. Kita nggak bisa maknai semua muhkam, nggak bisa maknai letter als itu singgasana seperti ada fisik langit ada singgasana gitu ya. Ataupun kita maknai seperti malaikat, physically malaikat ada malaikat seperti orang bersayap seperti itu ya. Itu yang kebanyakan orang menafsirkan seperti itu ya. Tapi kalau kita maknai di dalam tentang bagaimana ini sebuah strategi dalam menegakkan din, maka kita melihat bahwasannya semua itu bisa ditafsirkan. Semua itu ada makna takwilnya gitu ya. Ada esensi yang bisa kita ambil. Contohnya misalnya kalau saya maknai tentang malaikat, itu adalah orang seperti halnya manusia yang mempunyai karakter baik. Malaikat al-malak kan sebuah energi yang positif gitu ya. Kemudian langit kalau kita mengartikan langit itu secara fisik ya langit seperti ini, tapi secara non fisik, secara sosial langit ya petinggi seperti itu ya, struktur langit, struktur pemimpin seperti ya. Dan mereka memikul ars. Nah, mereka siapa nih malaikat? Ini orang dulu, orang pada zaman dahulu itu, pas zamannya Nabi Muhammad gitu ya. Itu ada malaikat, ada orang-orang yang dulunya ikut menegakkan dinnya Nabi Muhammad, memikul arsnya, memikul asrofnya. Asrof ini nggak kita bayangkan kalau kita menafsirkan ini asrof ini yang ada di langit, kita kembalikan ke Allah lagi gitu ya. Ya sudah gitu kan, bisa sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau ini sebuah tadi kita ya, asrof ini adalah sebuah tadi ya, yang sudah ditegakkan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu, sehingga menjadi sebuah struktur kepemimpinan pada waktu itu, yang dimana kamu di atas pundak mereka yang berjumlah 8 kekuatan. Jadi pada waktu itu ada 8 kekuatan panglima besar pada waktu itu di zaman Nabi Muhammad. Gitu. Ada di mana struktur langit. Nah, 7 struktur langit ini kalau kita katakan struktur langit ini struktur langit biasa ya bisa aja. Tapi kalau kita mengatakan sebuah strategi, maka ada sebuah struktur kepemimpinan Nabi Muhammad pada waktu itu. Di mana langit berganti dengan langit, di mana langit berganti dengan langit ini bukan seperti kiamat ya langit diganti, tapi sebuah struktur kepemimpinan di mana pas zaman jahiliyah mengganti zamannya nur, din itu tegak gitu ya. Sehingga itulah yang disebut dengan 8 malaikat yang memikul singgasana asrof atau kekuasaan Allah itu. Jadi singgasana atau din Allah itu, kekuasaan Allah itu ditegakkan oleh beberapa malaikat. Mungkin itu sih yang bisa saya sebagai sebuah pandangan yang lain ya, bukan saya mengambil pandangan yang lain itu ya. Saya jadikan sebuah referensi gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kapam ini ya, sudah menyampaikan pandangannya. Mungkin saya ke Bang Omay ini. Masih di jalan Bang Omay? Masih. Baik. Oh iya,
Lanjut aja lah. Ya, siap Bang. Mungkin saya ke Gus Romli nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ain. Monggo Gus ditanggapi itu tadi pendapat dan yang lain tadi. Silakan. Terima kasih. Saya awali dengan kitab apa ini? Al-Madahibiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid Al-Syari' Al-Islamiyah, halaman 69, karangan ulama terkenal ya, yang syahid di hari akhirnya, yaitu Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya kan. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqlidu huwa ittiba'u qawli insanin duna ma'rifatil hujjah ala sihhati dzalikal qaul. Wa inna tuwaffirat ma'rifatul hujjah ala sihhatil taqlidi nafsihi. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil yang digunakan atas kesohihan pendapat itu. Walaupun mengetahui tentang kesohihan hujjah taklid itu sendiri. Jelaskan lebih lanjut ya oleh Al-Imam Suyuti dalam Al-Kawkabus Salti fi Nadhm Jama'ul Jawami. Kitabnya ini terkenal, halaman 492. Tsumman nasu mujtahidun wa ghairuhu. Fa ghairul mujtahidi yalzamuhu taqlidu mutlaqan amiyan kana aw aliman. Liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahu adzim. Kemudian manusia itu dibagi menjadi dua ya. Yaitu ada yang menjadi mujtahid, bahkan nanti ada mujtahid mutlak ya. Ada yang tidak. Bagi yang bukan mujtahid atau tepatnya bukan mujtahid mutlak, maka wajib bertaklid secara mutlak. Baik ia seorang awam ataupun seorang yang ahli. Gitu kan? Itu dalilnya, maka kita akan terakhir ini. Ammal alimul ladzi lam yablugh rutbatal ijtihadi fa huwa kal ami fi wujubit taqlidi. Jadi dalam kitab Matlabul Iqaf fi kalam ala syai'in minal Quran al-Fat halaman 87 jelas. Orang alim yang tidak sampai pada tingkatan mujtahid atau mujtahid mutlak, maka positioningnya, status hukumnya sama seperti orang awam. Kayak saya ini. Jadi orang alim apapun kalau belum sampai tingkatan mujtahid mutlak, ya sama seperti saya ini orang awam. Jadi artinya wajib bertaklid. Itu pertama. Nah, sekarang saya kembali kepada persoalan istawa ya atau arsy. Bentar. Sebelum ke istawa itu nanti saya bacakan arsy. Apakah arsy itu? Agak panjang ini kalau tentang arsy. Karena kitabnya memang tebal. Bismillahirrahmanirrahim, dari sahabat Ibnu Mas'ud ya. Radhiyallahu taala anhuma, karena Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 amin wa bainas sama'is sabi'ati wal kursi. Ini 500 amin. 500 amin ya. Wa bainal kursi wal ma'i 500 amin. Ini sama. Wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min akmalikum. Jadi ketika menjelaskan pengertian antara arsy dan kursi ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu berkalam begini. Jadi
jarak antara langit dunia, langit kita rendah ini, dengan langit yang berikutnya, jadi ada 7 langit ya, adalah selama 500 tahun cahaya. Atau katakanlah 500 tahun perjalanan. Jarak setiap langit adalah 500 tahun perjalanan atau jarak ya, atau cahaya. Jarak antara langit ke-7, tadi antara langit ke langit kan, dengan kursi adalah 500 tahun. Ya. Jadi dibayangkan bumi dengan langit terendah yang ke-1 ini 500, ke-1, ke-2, ke-7, 500, ke-7 ke kursi itu 500 tahun. Jarak antara kursi dengan air adalah 500 tahun lagi. Dan arsy ada di atas air. Jangan diartikan ini ya. Nanti ada pembahasannya. Sedangkan Allah ya, ini apa namanya, berkuasa di atas arsy. Jadi istawa itu lebih aman kita artikan istawa, artinya menguasai gitu. Tidak ada yang samar atasnya segala sesuatu dari amal-amal perbuatan kalian. Ini hadis Ibnu Huzaimah dalam kitabnya Tauhid halaman 105. Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat halaman 401. Imam Baihaqi ini satu-satunya imam ahli hadis ya yang berkomitmen kepada dirinya tidak akan pernah mencantumkan hadis maudhu atau palsu di dalam kitab-kitab hadisnya. Terus juga termaktub dalam Ad-Darimi dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah halaman 26. Juga dalam An-Naqd 'alal Murisi halaman 73, 90, 102, atau juga diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Kabir nomor 8987. Juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Muwaddih juz 2 halaman 27. Terus ini. Oh, jadi itu kalau panjang. Sebetulnya arsy Allah adalah makhluk yang terbesar dan terluas. Ini yang penting tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi disembah selain Dia. Tuhan yang menguasai atau yang mempunyai arsy yang mulia. Al-Quran surat Al-Mu'minun halaman 116. Juga di dalam Quran surat At-Taubah ayat 129, wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan dialah Allah adalah Tuhan yang memiliki atau menguasai arsy yang agung. Juga di dalam Quran surat Al-Buruj halaman ayat 15, Dzul 'Arsyil Majid, yang mempunyai atau menguasai arsy lagi maha mulia banyak ini. Jadi selanjutnya menurut tafsir Al-Qurtubi ya juz 8 halaman 202 sampai 203 itu intinya begini. Imam Al-Qurtubi berkalam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan arsy karena dia adalah makhluk terbesar. Makhluk ini arsy ini. Hingga masuklah di dalam arsy itu makhluk-makhluk yang lebih kecil darinya. Bahkan Ibn Katsir panjang sebentar. Ya itu saja, nanti banyak ini. Sebentar tinggal sedikit tentang ini. Tentang pengertian istawa. Sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Tuhan Allah yang Rahman menguasai arsy ya. Ini kalau menurut teman-teman Mujassimah, antara lain menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani mengartikan bahwa istawa itu apa? Duduk. Itu seperti pepatah Arab itu istawa ala dhahri dabbatihi. Duduk duduk gitu loh, mantap seorang laki-laki di atas punggung untanya itu apa?
menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kita berpedoman kepada paham kita ahlu sunnah wal jamaah. Paling 1 menit lagi, sebentar. Jadi begini, Imam Malik bin Anas ketika ditanya ayat surat Thaha ayat 5 itu tentang ars ini ya, tentang istawa itu, maka beliau sebagai imam madhab ya, itu menjawab begini, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun was su'alu anhu bid'atun. Pembahasan tentang istawa sudah diketahui oleh setiap orang, ya, artinya, tetapi caranya, kaifiyahnya tidak diketahui, dan bertanya-tanya dalam soal ini adalah bid'ah atau sesuatu yang baru. Maka kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan istawa itu dengan istaula, yang berarti menguasai atau memerintahi. Marji kita adalah tafsir Jalalain 3 halaman 82 ya, yang dimaksud dengan istaula itu adalah menguasai dan memerintahi. Kitab tafsir Farid Wajdi halaman 412, istawa itu artinya memerintah dan menguasai. Tafsir Ruhul Bayan juz 5 halaman 363 yang dimaksud dengan istawa adalah menguasai. Ya, karena apa? Karena kalau kita mengertikan, paham istawa itu dengan istaula, kita akan menjadi aman. Tidak akan menyinggung frase Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang kita ketahui, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Maka benarlah suatu syair klasik yang mengatakan bahwa qad tawaqa basyarun 'alal iraq bi ghairi sayfin wa damin mikhraq. Ya, jadi telah istawa atau menguasai ya manusia atas negeri Irak tanpa darah yang tertumpah. Jadi sekali lagi ya, dalam banyak ayat Quran pengertian istawa itu artinya bukan duduk seperti duduknya makhluk. Banyak misalnya Quran surat Hud ya, Bismillahirrahmanirrahim, istawat 'alal judiyyih, dan perahu Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi ya. Jadi istawa di sini adalah berlabuh. Misalnya juga Al-Baqarah ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati. Kemudian Allah menyegajah langit lalu dibuatnya langit. Jadi istawa ini menyegajah, osodah ya kan, membuat, bukan duduk gitu. Juga di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Dan setelah dia dewasa dan cukup usianya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Istawa dalam ayat ini artinya umur, bukan duduk. Yang terakhir ini, Bismillahirrahmanirrahim, zar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih. Jadi Quran surat Al-Fat ayat 29. Sebagai tawanan yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya. Perkataan istawa dalam ayat ini adalah tegak, bukan duduk. Yang terakhir sekali Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi ini jangan diartikan dengan makna yang mutasyabbih, tetapi harus diartikan dengan makna yang alegori atau majasi. Ya, ini termasuk
perkara-perkara yang harusnya kita berpedoman kepada mufassir dan mufassir. Jangan diartikan menurut ra'yu atau pikiran sendiri. Bahayanya sangat besar. Kalau nanti saya baca Sahih Bukhari di juz 4 halaman 72 tambah ngeri lagi ya. Jadi lanjut nanti semakin banyak ini. Ini masih 2 halaman yang saya baca kitab tafsir ini. Kalau ditafsirkan begini. Mohon maaf, lanjut. Siap, mantap. Oke, mungkin selanjutnya kita ke Pak Adib dulu. Pak Adib, silakan. Coba tes. Sebelum berlanjut, Mas Ain, ini ada beberapa peserta baru, termasuk tadi Mas Rahman kayaknya muncul tadi. Ini sesuai dengan kesepakatan awal, mohon walaupun hanya sekilas selintas untuk diperkenalkan. Oh ya. Assalamualaikum, ini ada Bang Kismet sama Humaira. Waalaikumsalam. Dilanjut, saya nak tahu ini membahas apa. Silakan dilanjut. Enggak, sebelum berlanjut itu diperkenalkan apa? Tapi sudah masing-masing memperkenalkan. Memperkenalkan singkat dulu Bang Kismet. Sedikit. Waduh, Bang Kismet ya, kabur lah. Maksudnya saya Bang Kismet. Saya punya Bang Senior saya ini. Tinggal di Riau, gitu ya. Perkenalkan. Iya. Singkat aja ya. Dan teman-teman di sini ini kurang lebih juga teman-teman saya. Oh iya. Mau cuman gitu aja ya. Terima kasih. Lanjut senior Abah Kismet si Top Markoto panjenengan ini. Ini judulnya apa nih Gus? Aras. Silakan. Terima kasih Bang Kismet. Mungkin perkenalan ini Humaira. Ini tadi kesepakatan ini perkenalan sedikit. Ya, halo. Izin nyimak katanya malu suaranya terlalu bagus. Oke. Ya, mungkin sepertinya nyimak ya. Mungkin Pak Adit bisa dilanjut tanggapan mungkin dari Bang Afad dan lain-lain tadi. Kita berikan waktu satu-satu dulu, nanti baru diskusi seperti itu. Pak Adit, silakan. Iya, saya sebelum masuk ke materi pembicaraan karena ini bagi saya yang awam itu harus itu sesuatu yang luar biasa dan mungkin di luar jangkauan atau kapasitas saya saat ini. Artinya begini, saya sebelum masuk ke pembicaraan tentang materi ars, saya justru ingin menanggapi awalan atau pengantar dari Gus Romli tadi mengenai pembagian manusia yang takdir dan yang mujtahid ya. Kemudian ada istilah mujtahid mutlak. Itu parameternya atau ukurannya untuk seseorang itu bisa dianggap sebagai mujtahid, kemudian dia mujtahid mutlak dan seseorang itu dianggap sebagai awam yang harus wajib taklid gitu. Bahkan tadi ditekankan kalau awam itu
wajib dan wajib gitu tabletnya. Itu parameter atau ukurannya bagaimana, dan kemudian yang menentukan itu nanti siapa gitu. Itu dulu sebelum masuk pembicaraan aras, karena nanti walaupun kita sudah berbusa-busa berbicara, ternyata kita divonis sebagai awam yang taklid mutlak, yang wajib untuk taklid, kan sia-sia saja. Demikian dulu tanggapan saya. Mohon pencerahan. Terima kasih Pak Cep. Mungkin ini ada tanggapan dari Gus Romli, ini silahkan ditanggapi Gus untuk apa? Tadi sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Alat ukurnya, terus siapa nanti yang menentukan gitu, Gus Romli. Silahkan Gus Romli. Halo Gus Romli. Halo Gus, enak sudah. Halo Gus. Ya, Gus. Ya, apa namanya? Saya cari referensi ya, karena saya kalau pakai referensi nanti lebih aman bagi saya. Nah ini, jadi menurut siapa ini? Dalam kitab Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatuh, ya, juz 1 halaman 36 itu Dr. Wahbah Zuhaili, terkenal kan ini, apa namanya? Kitabnya. Jadi saya baca apa namanya? Secara cepat ya. Begini. Kana mujahidan mustaqilan mutlaqan imaman fil fiqhi wal hadithi jama'a fiqhi al-hijazi baina wal iraqiyina qala fihi Ahmadu kana afaqan nasu fi kitabillah sunnati rasulih terus ittafaqat ulama min ahli al-fiqh wal usul wal hadith wal lughah wal nahwu wa banyak bahasanya. Jadi apa namanya? Syarat-syarat seorang mujtahid mustaqil atau mutlak ya, banyak. Salah satunya harus paham tentang ilmu lughah ya, ilmu nahwu sorof ya, dan seterusnya. Juga juga harus hafal Quran itu pasti, dan hafal beberapa kitab tafsir ya kan. Juga mengerti tentang sababun nuzul ya. Kalau dalam Quran itu ulumul Quran yang 15 itu. Juga tentang ulumul hadis yang berapa itu, 8 atau berapa itu. Tentang rijal, tentang makan, ya artinya tidak gampang untuk menjadi mujtahid mutlak gitu ya kan. Bahkan seorang alim pun kalau belum sampai kepada mujtahid mutlak, itu positioningnya sama dengan kita ini awam gitu loh. Jadi apa namanya? Jadi ini syarat menjadi mujtahid mutlak itu paling tidak hafal 100.000 dan atau 200.000 dan atau 300.000 dan atau 400.000 dan atau 500.000 hadis secara lengkap. Maksudnya hadis lengkap itu sanadnya dari ini sampai Rasulullah. Matanya bagaimana, kontennya, isinya. Sababul hurufnya gimana, ilmu rijalnya bagaimana, jarh wa ta'dilnya bagaimana. Wow, itu satu hadis saja. Padahal untuk menjadi seorang mujtahid mutlak harus hafal paling tidak 100.000 hadis secara lengkap.
Nggak gampang itu. Bahkan berdasarkan apa itu ya? Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang yang diperjelas oleh ahlinya yaitu Abdul Wahab Al-Khallaf, juga oleh siapa ini? Oleh Syekh Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam wal aslu fiha innama huwa al-kitab annahu huwa, terus panjangnya artinya apa? Orang mujtahid mutlak itu paling tidak harus hafal Quran, itu wajib. Dengan hafal beberapa tafsir dan ilmunya, juga hafal beberapa sunnah, tiga pilar itu qauli, fi'li dan takriri. Juga paham dan jelas tentang qiyas, juga paham dan jelas tentang ijma dan qiyas, terakhir itu qiyas. Menurut kitab Al-Ihkam fi Ushul Ahkam juz 1 halaman 208. Des artinya kita lebih aman, lebih nyaman sebagai muqallid, sebagai pentaklid begitu loh. Baik itu taklid biasa, taklid buta, enggak masalah. Yang penting kita selalu belajar, tidak diam gitu. Misalnya kayak saya ini taklid buta kan saya ini. Tapi saya akan belajar gitu. Jadi kita insya Allah aman daripada kita menafsirkan hadis ya atau ayat dengan ra'yu kita sendiri, pendapat kita sendiri. Ancamannya itu jelas. Bahkan tentang hadis dhaif saja ya. Hadis dhaif itu menurut Ahmad bin Hanbal, menurut Sufyan yang dua, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, itu pendiri madhab juga, madhabnya itu sudah punah. Menurut Al-Mubarak, Ibnu Mubarak dan yang lain-lain itu dapat digunakan sebagai hujjah selama bukan persoalan halal haram ya. Itu hadis dhaif itu loh. Nah, silakan dibaca dalam kitab Majmu' Fatawi wa Rasail halaman 251. Bahkan ya Imam Ahmad bin Hanbal berkalam, inna dha'ifal hadithi yuqaddamu ala ra'yir rijal. Jadi kitabnya sama, Majmu' Fatawi wa Rasail 251. Sesungguhnya hadis dhaif itu yuqaddamu, lebih didahulukan daripada pendapat seseorang gitu loh. Maksudnya pendapat seseorang yang pendapat orang yang alim gitu loh. Kita dong cuma pendapat seperti saya ini tambah dia jangan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu nanti setelah ini saya ingin minta waktu menjelaskan bahwa Arsy berada di atas kursi, bahkan seluruh makhluk nanti ya itu ya. Ya nanti saya kasih kesempatan Gus Romli. Ya siap. Dan untuk Pak Kismet dan Bang Opo nanti ini diskusinya ini kan saya mau kembalikan ke Pak Adib dulu yang tadi bertanya ya. Belum ada kesempatan bicara. Nanti Bang Opo sama Bang Kismet pas waktu diskusi saya kasih kesempatan. Kita kembali ke Pak Adib dulu nih. Silakan Pak Adib, ini udah dijawab tadi syarat-syarat untuk menjadi tadi. Silakan ditanya. Ya. Silakan Pak Adib. Ya, terima kasih atas penjelasannya dengan panjang lebar dari Mas Gus Romli ya. Tapi pertanyaan saya kembali kepada sebelum kita bicara lebih lanjut, kalau di antara sekian ini saya yakin paling tidak dari yang perkenalan masing-masing ini siapa sebenarnya yang sudah hafid Quran dalam arti yang benar gitu.
Saya sendiri belum hafal Quran 30 juz. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi apakah nanti pembicaraan kita ini misalnya membicarakan materi yang bagi saya cukup luar biasa, cukup berat seperti masalah arsy, masalah istawa atau kursi dan sebagainya, ini akan menjadi mubadir, akan bisa subhat atau bid'ah atau bahkan nanti haram. Ini saya malah menjadi gemetar ini. Saya menjadi gemetar untuk kalau tawaran kita yang awal yang saya sampaikan, saya usulkan itu dengan bahasa Jawa nanti bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Semua adalah guru, semua adalah pelajar. Jadi semua belajar. Jadi mengajar juga belajar, belajar juga mengajar. Artinya semua itu kegiatan ini kita istilahkan, kita niatkan dengan motivasi ingin belajar, terutama ada satu memaksimalkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, perangkat indera kita ini, anggapan kita ini harus difungsikan dan dimaksimalkan agar kita tidak terjerumus ke dalam ulaika kal'an'am balhum adall. Tetapi kalau ada kriteria seperti itu bahwa kita semua ini termasuk masih golongan yang taklid, yang bahkan taklid buta, yang harus ya memang belajar, tapi ketika kita masuk kategori taklid buta kan kita harus tahu diri, kita harus mawas diri, harus introspeksi, kita nggak boleh bisa menjadi sesuatu yang menjadi bid'ah. Jadi terus terang saya dalam forum ini menjadi gemetar, menjadi kader saya. Ini forum menjadi bagi saya menjadi sesuatu yang berbahaya kalau seperti usulan yang kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau tadi tidak disepakati. Terima kasih. Mohon tanggapan yang lain. Oke, mungkin itu yang disampaikan Pak Adib ya, tadi sudah saya kasih kesempatan semuanya. Kemudian yang belum ini Bang Ismet ya. Oke, silakan Bang Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 dicoba tes. Bang Ismet atau waktunya Bang Ismet. Iya. Waktunya. Terima kasih kepada moderator Bang Ain ya. Sebelum saya bertanya kepada Gus Romli, mungkin ada tanggapan saya tentang apa yang disampaikan Bang Adib Susila. Bang Adib sering di WA ya, di WA
sering banget di WA tasawuf ya. Ini aduh hujan. Tes satu dicoba tes coba dicoba. Mungkin Bang Ismet kita ke tema saja, Bang Ismet. Halo, Bang Ismet. aduh, enggak dengar lagi ya. Saya enggak dengar lagi apa yang disampaikan Bang Adit. Mungkin saya nanggapi begini ya, yang disampaikan kekhawatiran Bang Adit. Memang sebenarnya sama semua ya. Seperti kita juga awalnya dulu saya juga seperti itu seperti Bang Adit ya. Tapi saya yakin ya, kena kebanyakan teman-teman saya, baik Bang Romli, Bang Alfa, ataupun Gus Wong, ataupun juga Bang Omek, rata-rata dia lebih cenderung dia menggunakan referensi, gitu. Bukan merupakan asumsi. Saya memang tidak setuju ya kalau apabila diskusi ini hanya menggunakan logika saja ya. Tetapi kalau logikanya itu sudah populer dalam artian begini, apa yang telah dia baca itu tuh sudah lengket di kepalanya gitu. Biasanya itu Gus Romli sama Bang Alfat itu biasanya apa yang dia pernah baca itu biasanya tak perlu lagi dia harus membaca ya. Tapi kadang-kadang itu tadi karena dia sudah lengket di kepala, dia tinggal tuangkan saja. Tapi kadang-kadang ada persoalan yang spesifik khusus gitu ya, kayak mungkin Aras ini saya lihat Gus Romli juga dia gunakan referensi itu, dia tadi berbicara itu walaupun saya tidak melihat, tapi saya rasakan Gus Romli bukanlah menggunakan logikanya, tetapi dia menggunakan referensi. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, diskusi ini bagus kalau memang kita berdasarkan literatur itu tadi referensi, bukan semata-mata menggunakan asumsi kita semata-mata gitu. Justru itu saya bilang menariknya di situ kalau kita memang sama-sama menggunakan referensi gitu. Mungkin apa yang pernah kita baca, apa yang mungkin juga guru kita pernah menyampaikan. Tidak ada masalahnya kita juga sampaikan mungkin bahwa pernyataan guru saya begitu, tetapi bukan berarti kita tidak meniadakan apa yang kita dapat, sehingga kita menganggap pemikiran